Sendal vô, vô sendal vô. Sendal nha, sendal nha. Đang vô. Terima kasih semuanya. Sinmong. Terima kasih. Yang benar. Labas lanu labek kue. Pasang gaya lo dikit. Oh, deh anu pe ya. Lah ngapain lah berjaket bermasker lo? Pileknya batok, wih. Aja. Oh tuh ah. Tuh. Lalap kita hari ini guys. Korea Jepang. Lalap hari ini guys, itu guys. Piknik guys.
bawa aja. Lansia enggak tahu nanti. Lansia malah nggak tahu itu kan. Tuh, bocil itu pintar kan ini. Kita aja naik ke situ. Oh, tidak. Mana kamunya? Loh. Loh. Gudang? Gudang mana? Apa minumnya? Alami yang bagus model. Kemana hilangnya? Kita secara logika. Gimana cara ngelepas ini? Ya. Yuk mbak, yuk. Stop, ya. Ini jadi romo ya. Ya, agama kok kunci dulu. Ada di sini. Oh, nggak bisa pakai baju tuh, baju kuning. Hah? Oh, di kemana pun jadi. Ah, itu lah. Dia lagi sibuk.
berdiri itu. Mau, Hon. Itu dekat Hong lah. Ah, biasa. Bukan ini bagian ini. Dia gini tuh geser dia mulai geser ini mulai. Maju. Jalan kiri. Aduk ya, enggak, gitu begitu ya. Jadi MC nanti. Salita aku nagbaca. Kasih buku cerita apa? Iya. Jadi mau kasih ya? Mana ada lagi? Kari. Ini rahu saya ya. Yang dulu kok dulu kita sekarang kok. Nah, ini rahu saya nih. Enggak. Ini. Nih. Ini matangnya ini. Matang. Jadi tim. Udah. Ini. Udah. Baru kan di jambu belum dengar apa itu. Ya dengar lu. Itu dengar lah. Bikin oh. Ya. Sekarang baru jadi dana ini. Tapi dia Antri guys. sambalnya lewat. Ketinggalan ini. Yang dalam ini. Ma, tolong, Ma. Juga hindi na siya natuloy eh. Lakan ni, ano lakan na sembunyi lang. Ato ah.
Berat nih oh. Adik berat minuman kayak dari badan. Masa ngeliat apa? Minum apa? Kenzo, ano ya? Kenzo. Mulai ka na, hindi ibawa. Pwede yun na pita niya. Ano na nunggu dyan? Tama na yun. Ano na dyan ka karoon? Kurang man. Yan eh. Jangan pegang. Jangan pegang. Wala, tanya dia na. Ada tapi rasa mana? Sudah, kita pergi nanti. Yuk, jual lagi yuk. Dia tahu ini. Ada botak. Lagi ini lagi. Ayo pulang, ada yang mama pulang. Kita di belakang, kita di belakang. Maju anak-anak di depan. Dek, baju di depan. Dia sesuai dulu. Ya. Tapi dia jadi Ajak nih sekolah minggu ke Damaram.
Ini dua baris juga. Ini. Apa dah dua baris ini? Tuh baris. Jangan kawan. Botak. Kereta api. Makin dekat ke Bantai, makin dapat berkah. Enggak ada baris ini. Tuh kasih itu jalan dia itu kursi itu sudah khusus lansia tuh lansia. Khusus lansia tuh kursi. Tahan nggak dia duduk bawah? Ini apa lagi nih? Diam. Diam. Oh, bisa ini bisa. Kalau hari Minggu ya rame seperti ini. Tidak masalah kita jadi kelihatan makin kecil. Makin kecil. Terus nempel-nempel. Oh. Jadi kalau misalnya mau kelihatan agama umat Buddha itu banyak, bikin tak masalah kecil-kecilannya. Jadi katanya penuh ya. Gak tau cuma 5-6 orang gitu kan, penuh karena kecil. Kalau besar makin kelihatan itu apa? Oh, umatnya sedikit. Tapi ya menyesuaikan. Kalau di kota ya Damaram, oh megah ya. Kelihatannya juga akan jadi ikon. Lihat demikian juga kadang kitanya juga yang bangga. Jadi sebagai umat Buddha juga kadang kalau misalnya lihat tempat ibadahnya itu bagus, megah, mewah, juga ada kebanggaan tersendiri. Asal yang penting jaga saja, pakai dengan baik untuk kebaktian apa. Dan yang utama ya semuanya datang juga untuk praktek dhamma, belajar berdana, jaga sila, latih samadhi untuk melepaskan, belajar melepas. Karena kadang ada juga di wihara juga hitung-hitungan. Pernah saya dengar waktu masih di Thailand, ada salah satu murid Luang Por juga. Beliau sudah jadi kepala lah, ketua wihara. Kini jadi ketua wihara. Wihara beliau juga ya bisa dibilang tidak begitu makmur karena di pedesaan juga. Nah, kini ada orang yang tinggal di situ juga umat sebagai teknisi. Teknisi dia bisa ngurus listrik. Nah, kebetulan di wihara itu saklarnya bermasalah. Nah, ganti saklar. Ya, karena ada di situ yang tukang listrik, teknisi tinggal di situ. Ya dia minta tolong, minta bantuan. Itu tolong dibenerin apa segala macam. Nah, dia hitung ini biayanya, pasang saklar, pasang kabel apa segala macam. Oh begitu, ada perhitungan seperti itu. Wah, beliau kepala wihara bilang, oh sampai seperti ini dihitung-hitung. Kamu tinggal di sini, tidur di sini, pakai listrik di sini, mandi pakai air di sini. Nanti saya hitung juga. Sudah sampai seperti itu. Ya, tapi kadang itulah pemikiran
Kalau memang memang menyesuaikan, masih sesuai ya, masih oke gitu kan. Tapi kadang memang kalau misalnya terlalu memberatkan juga tidak layak juga. Karena kadang kita lihat wihara mana pemasukan, dari mana antara pemasukan dengan pengeluaran. Kalau mau seperti itu ya berat juga, jadi beban ujung-ujungnya. Yang tinggal kepala wiharanya yang jadi beban mikirin ini harus pagi bagaimana lagi kelola. Tapi sekali lagi ya, bagaimanapun kalau misalnya di wihara hutan ya berusahalah, jangan sampai itu jadi keberatan. Kalau memang tidak sanggup ya sudahlah, tidak perlu ada orang kerja, tidak perlu ada orang tinggal, sudah hidup bagaimana adanya. Seperti ini juga, yang makan bisa makan, sudah cukup. Listrik tidak sanggup bayar juga, ya dah copot saja. Kalau pagi, siang ini kan tidak perlu listrik, ada matahari, ada terang, nggak perlu lampu. Jadi kadang hidup ya harus seperti itu. Kalau kita selalu berusaha untuk membina diri, mendisiplinkan diri, jadi tidak susah. Tapi kalau terbiasa memanjakan diri, ingin semuanya serba enak, serba mudah, serba praktis, nah ketika kita ketemu dengan hal-hal yang sulit, nah itulah akan jadi penderitaan. Makanya kalau misalnya latihan jadi biku sama nera, akan ada bekal tersendiri. Setidaknya kalau misalnya pun tidak lanjut, tidak panjang, begitu keluar juga sudah dapat beberapa ilmu, sudah ada daya tahan. Jadi selagi masih muda, ada kesempatan untuk latihan jadi pabaja sama nera, untuk latihan jadi biku, coba saja, tidak masalah, tidak akan mati, berusaha. Nanti juga begitu sudah melalui masa itu juga akan ada sisi manfaatnya, akan tahu. Seburuk-buruknya kalau sudah pernah dilatih, nah itu akan lebih baik daripada yang tidak sama sekali. Itu umumnya demikian. Makanya kenapa kadang dalam pendidikan juga, sekolah juga begitu penting. Walaupun kita tahu bahwa kenyataan banyak yang mengatakan, atau bahkan ya bukti nyata bahwa tidak harus yang sukses itu melalui pendidikan di sekolah. Bukan jaminan. Banyak yang melalui proses pendidikan sekolah, bahkan bergelar sarjana, bergelar doktor sekalipun, sulit untuk hidup sukses, untuk mencapai kesuksesannya. Itu banyak. Nah, jadi bukan jaminan, tetapi tetap harus melalui proses itu, gitu. Tetap itu penting. Bukan berarti itu bukan jaminan lantas itu tidak penting, tetap harus melalui ranah tersebut. Karena itulah bedanya yang akan menjadi pembeda antara mana yang pernah dididik, pernah dilatih, dan mana yang tidak pernah. Tapi biar bagaimanapun kita juga harus berusaha. Sudah mendapatkan pendidikan, sudah mendapatkan bimbingan, sudah mendapatkan pelajaran, gunakan pelajaran itu, ingat-ingat. Jadi ada bekal tersendiri. Sebelumnya belum pernah dengar, berbuat baik itu seperti apa, tidak tahu. Jaga sila, 5 sila seperti apa yang harus dijaga, juga tidak tahu. Tetapi begitu pernah dengar, jadi pernah mempelajarinya juga. Jadi memahami. Begitu ingin melakukan sesuatu yang bertentangan dengan Pancasila tersebut, juga jadi ingat. Membunuh makhluk hidup, mencuri barang yang tidak diberikan, berbuat asusila, berbicara yang tidak benar, meminum minuman keras. Jadi ada rem tersendiri. Karena pernah tahu, pernah dengar. Tapi kalau tidak pernah dengar sama sekali, ya juga tidak tahu. Mungkin juga akan beranggapan bahwa tidak ada yang namanya neraka, tidak ada yang namanya surga. Setelah kematian, meninggal dunia juga selesai begitu saja. Ada yang pandangannya juga demikian. Salah seorang raja di zaman Sang Buddha. Jadi raja ini, dia punya pandangan bahwa tidak ada kehidupan berikutnya. Setiap orang yang sudah meninggal, ya selesai begitu saja. Jadi sampai pada suatu ketika ada seorang biku, siswa Sang Buddha, yang juga cukup unggul di sana. Itu datang untuk meluruskan pandangan dari raja itu. Raja itu yang mengatakan pandangannya bahwa dia tidak mempercayai, tetap tidak mempercayai
karena dia sudah membuktikan katanya. Bagaimana dia membuktikannya? Nah, dia bilang, pada saat ayahnya itu akan meninggal, dia titip pesan sama ayahnya. Nanti kalau misalnya memang benar kehidupan setelah kematian ini ada, tolong ayah kembali lagi untuk beritahukan bahwa itu ada. Nah, akhirnya setelah meninggal dunia pun ditunggu tapi tidak balik lagi. Oh, tidak ada ini. Akhirnya dia, ini tidak dapat kabar. Coba lagi. Ada kebetulan terpidana mati. Gini siap-siaplah mau dieksekusi. Jadi semua sudah dipersiapkan. Dia pun tongkrongin di depannya. Ingin lihat. Kalau memang benar-benar ada winyana atau arwah yang keluar, dia pasti lihat kan. Nah, dia ingin lihat di situ. Perhatikan terus sampai pelan-pelan itu dikuliti sampai akhirnya mati, meninggal itu dari eksekusi itu. Dia tidak melihat ada yang keluar. Dan juga dia tidak pesan nanti kalau sudah meninggal juga balik lapor kan juga tidak kembali, tidak melapor. Nah, akhirnya Biku Tera tersebut jelaskanlah kepada raja itu. Ibaratnya orang yang telah meninggal dunia, kalau dia jatuh ke neraka, itu layaknya di penjara atau ditangkap polisi. Jadi ketika dia di penjara, dia ditahan sebagai tawanan. Bagaimana mungkin dia keluar dari sana untuk melaporkan? Jadi tidak bisa. Lalu kalau seandainya dia meninggal dunia, dia naik ke alam surga. Alam surga itu umumnya makhluk-makhluk dewa alam surga lihat alam manusia itu kotor, menjijikan. Ibaratnya dia sudah mandi, sudah bersih. Mana mungkin lagi dia turun lagi untuk berjibaku dengan kotoran, dengan lumpur. Nah, jadi mana mungkin dia akan balik lagi untuk melaporkan itu. Nih. Kemudian setelah mendengar demikian, mulailah raja itu mengubah pandangannya. Tapi dia masih malu untuk mengubah pandangannya itu untuk dideklarasikan. Tetapi setidaknya dia sudah dapat pandangan benar dari Biku Tera tersebut sehingga meyakini berlindung kepada Buddha, Dhamma dan Sangha. Nah, ini juga salah satu cerita. Tapi kadang ada juga yang memang melaporkan, memberitahu. Ada contoh di mana kisah zaman Sang Buddha, ada seorang hartawan. Dia pelit sekali, kikir, tidak bersedia memberikan apapun. Makanya dijuluki dengan Adina Pubaka. Adina Pubaka yang tidak bersedia memberikan apapun. Nah, tapi kaya raya. Punya anak laki-laki. Anak laki-laki ini pun dirawat, dibuatkan anting emas. Lalu sampai pada suatu ketika, singkat cerita, anak laki-laki ini sakit. Sakit mungkin zaman itu ya sakit paru-paru lah, semacam paru-paru. Begitu sudah sakit, alih-alih dibawa untuk berobat, tetapi karena sebegitu pelitnya, hartawan ini tidak bersedia membawa anaknya ke rumah sakit. Dia cari obat-obat sendiri, cari herbal apa segala macam. Tapi bukannya sembuh, itu anaknya malah semakin parah. Begitu semakin parah, kini di dalam rumah, dia juga pikir, nanti lihat anak saya ini semakin parah, orang-orang yang akan menjenguknya masuk ke dalam rumah, lihat di dalam rumah banyak harta benda, nanti mereka minta. Nah, saking pelitnya itu seperti itu. Dibawa keluar, diletakkan di luar rumah, depan rumah. Mungkin dikasih semacam tempat tidur di depan, agar yang jenguk itu cuma sampai depan rumah saja, tidak lihat ke dalam. Kini sudah semakin parah dan semakin parah. Sang Buddha pun pada saat itu pagi itu meditasi. Beliau seperti biasa Buddha itu setiap mau sebelum pindah patah, beliau meditasi dulu untuk melihat seluruh dunia, memantau keadaan dunia. Kira-kira siapa yang hari ini akan dapat untuk diberikan bimbingan yang mampu untuk mencapai magga phala. Nih, jadi Sang Buddha nih setiap pagi beliau akan meditasi dulu untuk lihat, kasih pakai radar beliau. Beda mungkin kalau Bante sama Nera masih tidur dulu, bangun, langsung buru-buru jalan. Nah, kalau Sang Buddha itu beliau punya ini meditasi dulu, ada keseharian beliau kan seperti itu. Nah, begitu pantau, kelihatanlah dalam pandangan beliau itu mata kundali tersebut. Nah, ini akan mampu untuk ditolong
Kalau lewat di sana, dia akan menyatakan berlindung pada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Lalu kemudian bisa naik ke alam surga, lalu menyadarkan ayahnya. Nah, akhirnya Sang Buddha pun lewat di depan rumahnya. Kini Mata Kundali yang sudah terbaring sakit, melihat cahaya keemasan dari Sang Tathagata. Nah, ada cahaya silau. Dia pun menoleh ke arah sana, melihat, oh begitu anggunnya Sang Tathagata dengan tubuh yang bercahaya keemasan. Beliau pun tidak dapat bangun lagi dari tidurnya itu karena sudah sangat parah sakitnya. Akhirnya hanya dapat apa? Merangkapkan kedua tangannya depan dada itu. Jadi beranjali. Sambil beranjali, Mata Kundali ini pun menyatakan berlindung kepada Buddha, Dhamma, Sangha. Buddhang saranang gacchami, Dhammang saranang gacchami, Sanghang saranang gacchami. Begitu berlindung demikian, karena dia juga terpikir, oh celaka sekali dalam kehidupan ini. Satu kehidupan berlalu sia-sia. Sang Buddha ada di sini tapi tidak berkesempatan untuk memberikan makanan. Karena ayah begitu pelitnya. Kini tubuh pun sudah begitu lemah. Hanya tangan ini, kedua tangan yang dapat diangkat. Biarlah kedua tangan ini untuk mempersembahkan penghormatan kepada Sang Buddha. Nah, akhirnya begitu selesai dari penghormatan itu, beliau pun menemui ajal, meninggal dunia dari kehidupan itu dan langsung terlahir kembali di alam dewa. Nah, kelahiran kembali di alam dewa itu layaknya tertidur lalu bangun kembali, karena tidak melalui proses kandungan atau telur. Jadi spontan, langsung sekejap. Nah, begitu lahir di alam dewa, dapat begitu banyak keistimewaan dari keyakinan itu. Kini begitu selesai, akhirnya dikuburkanlah, dikremasikan Mata Kundali ini. Begitu dikuburkan, setiap sore ayah dari Mata Kundali ini selalu datang ke sana sambil menangis, meraung-raung karena merindukan anaknya. Sampai Mata Kundali dari alam dewa lihat ayahnya setiap hari bolak-balik ke pemakamannya. Kasihan juga. Dulu ayah waktu saya sakit tidak ajak berobat. Sekarang sudah meninggal seperti ini, malah bolak-balik merindukan. Akhirnya Mata Kundali ini pun membuat jelmaan layaknya anak kecil, anak manusia yang mirip dengan Mata Kundali, anak ayahnya tersebut, berada tidak jauh dari sana sambil memegang kereta-keretaannya itu, menangis di sana juga, meraung-raung juga. Kini ayahnya lihat pemuda yang mirip dengan anaknya, juga merasa tertarik untuk memberikannya kasih sayang. Lalu menanyakan kepada anak itu, "Mengapa kamu menangis di sini?" Lalu anak itu pun mengatakan, "Saya menangis di sini karena saya punya kereta, tetapi tidak ada rodanya." Lalu ayahnya itu pun mengatakan, "Kalau kamu ingin rodanya, kamu ingin terbuat dari apa? Nanti kan saya buatkan." Lalu anak kecil ini, yang jelmaan dari Mata Kundali, dulu begitu pelit sekali, sekarang mau roda terbuat dari apapun akan dicarikan. Kemudian dengan pemikiran demikian, lalu Mata Kundali ini pun mengatakan kepada ayahnya itu, "Tidak mungkin kamu bisa mencarikan kedua roda untuk kereta saya ini, karena saya ingin 2 roda untuk kereta saya ini. Yang satunya itu adalah dari matahari, yang satunya lagi itu adalah dari bulan." Wah, mendengar jawaban tersebut, ayahnya ini langsung, "Wah, sudah gila kamu. Mana mungkin bisa ambil matahari dengan bulan untuk kedua roda keretamu ini? Sampai kamu mati pun menangis demikian, kamu tidak akan mendapatkannya." Akhirnya Mata Kundali ini pun mengatakan, di antara kita berdua, sebenarnya siapa yang lebih bodoh? Matahari dan bulan itu masih dapat dilihat dengan mata. Saya menginginkannya, itu adalah hal yang wajar untuk hal yang saya masih bisa lihat. Tetapi kamu bolak-balik di sini menangisi anak yang sama sekali kamu sudah tidak bisa lihat lagi. Mendengar jawaban ini, terkejut nih. Akhirnya
Dia pun menanyakan, memang siapa sebenarnya Anda ini? Akhirnya anak itu pun langsung mengubah wujudnya sebagai dewa, mengatakan kepadanya, saya adalah anakmu ini yang kamu tangisi setiap hari bolak-balik sini. Sekarang saya sudah terlahir di alam surga, di alam dewa, saya sudah bahagia di sana. Lalu ayahnya pun bingung, loh, mengapa kamu bisa masuk surga sementara selama hidupnya kan tahu tidak pernah berdana sedikit pun. Lalu mata kuda itu menjelaskan bahwa menjelang ajalnya itu ia melihat sang Tathagata lewat, lalu memberikan penghormatan dengan sisa-sisa tenaga yang dimilikinya, dan karena buah kebajikan itulah ia terlahir dalam dewa tersebut. Ayahnya begitu mendengar demikian, akhirnya ternyata sebegitu besarnya pahala hanya dengan merangkapkan kedua tangan saja itu bisa memberikan kelahiran kembali di alam bahagia. Bagaimana kalau memberikan dana, makanan, pasti lebih besar lagi. Nah, dari situlah mulai ayahnya itu tersadarkan, sehingga mulai besoknya itu mengundang sang Buddha dan para biku untuk menerima dana makanan di rumahnya. Dan sejak saat itu ia pun mulai memiliki samaditi, pandangan benar, mulai berdana, penjaga sila, sesuai dengan Buddha Sasana. Nah, ini adalah salah satu contoh juga cerita. Jadi untuk kita jadikan pelajaran bahwa dalam Buddha Sasana ada juga kisah-kisah demikian yang mungkin bisa lebih mengena untuk dijadikan sebagai pelajaran hidup, sebagai bimbingan hidup, bahwa kita harus memikirkan juga setelah kehidupan ini akan kemana lagi. Kalau misalnya punya bekal, punya tabungan kebajikan, tentunya tidak akan khawatir, kemanapun akan damai, akan bahagia. Layaknya orang yang sudah siap semuanya, mempersiapkan bekal untuk perjalanan, berangkat kemanapun sudah dalam keadaan yang tenang, lega. Selanjutnya siap-siapnya pelimpahan jasa, anumodana. Yatha wariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang petanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijatu sabbe purentu sangkapa cando panaraso yatha manijoti raso yatha tiyo wiwajantu sabaro gowinasatuma te bawatwantarayo sukhi digayuko bawa abiwadana silisani cangwuda pacayino cataro dhammawa dan di ayuwano sukang balang ratanataya nubawena ratanataya tejasa dukharoga bayawera soka santu cupadawa aneka antaraya piwina santu asesato jaya siddhi danang labang soti bagayang sukang balang siri ayu cawano ca bogang wudi caya sawa satawasa ca ayu ca jiwa siddhi bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba buddha nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba dhamma nubawena sadasoti bawantu te bawatu sabba manggalang rakantu sabba dewata sabba sangha nubawena
sada soti bawantu te. Ayo kita ikut dan ayo kita tanam pohon.